Para siswa, kita belajar kimia, yaitu tentang persamaan umum atau rumus umum gas ideal. Suatu gas dikatakan gas ideal kalau gas itu hampir selalu berwujud gas, tidak pernah berwujud cair. Nah, cirinya gas ideal itu ada hubungan antara tekanan, volume, dengan rumus khusus. Nah, ingat bahwa gas itu mempunyai 4 besaran. Apa itu? Yaitu pertama tekanan. Tekanan gas yang satuannya Newton per meter persegi. Boleh juga dalam satuan atmosfer. Ya, tergantung gimana hubungan pasangan satuannya aja. Kemudian volume, ya pasti volume. Kalau SI satuannya meter kubik. Kalau yang satuan lain boleh dalam liter. Biasa dipakai dalam kimia ini. Kalau meter kubik ini dipakai dalam fisika, satuan SI ini. Kalau molnya sama, mol itu ialah gram dibagi mr. Ada juga kadang-kadang dalam kilogram. Per mr itu namanya kilomol. Ya, tapi dalam rumus ini dipakai yang mol, bukan kilomol ya. Kemudian ada suhu, anak. Suhu dalam satuan Kelvin yaitu suhu mutlak. Yang rumusnya sudah kalian tahu di SMP, yaitu suhu dalam derajat Celcius ditambah 273. Itulah namanya suhu dalam satuan Kelvin. Nah, 4 besaran ini bisa terangkum dalam satu rumus PVNT ini, yaitu rumus umumnya ialah PV sama dengan nRT. Nah, ini PV sama nRT. Jadi hubungan antara tekanan kali volume sama dengan mol kali R kali T. R itu konstanta gas, T itu suhu ya. R itu konstanta gas yang memiliki angka tertentu, yaitu boleh dalam satuan SI atau satuan yang lain, yaitu angkanya 0,082. Ini kalau satuannya satuan kimia, satuan dalam kimia sering dipakai ini atmosfer liter per mol Kelvin. Jadi satuan R itu adalah satuan PV dibagi satuan NT. Jadi atmosfer liter per mol Kelvin. Angkanya 0,082. Angka ini diperoleh dari eksperimen, dari percobaan ya. Kemudian kadang-kadang menggunakan pula satuan SI dalam fisika biasanya. Angkanya sedikit beda, yaitu 8,31. Satuannya ialah Newton meter. P kali V itu Newton meter. Karena ini energi ya anak. P kali V itu adalah energi. Newton meter per mol Kelvin. Nah, agar jelas kita coba satu contoh soal. Suatu gas CO2 masanya 22 gram. MR diketahui, MR itu jumlah dari AR-nya itu ialah 44 diketahui. Tentukan volumenya dalam keadaan A standar, B keadaannya tidak standar, tapi tekanannya tertentu 2 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Ingat kalau keadaan standar itu ingat tekanannya itu 1 atmosfer, suhunya 0 derajat Celcius atau 273 Kelvin. Itu tidak disebutkan, cukup diberi tanda STP, Standard Temperature Pressure. Nah, rumusnya beda anak. Baiklah, kita kerjakan. Gas itu masanya diketahui yaitu 22 gram, MR-nya 44. Berarti bisa dihitung molnya dulu. Mol gas ialah N ya. Gram dibagi MR. Jadi 22 dibagi 44 sama dengan setengah mol. Nah, N-nya sudah ketemu. Lalu gunakan rumus. Gimana volume gas pada keadaan standar? Volumenya ialah mol dikali angka istimewa. Ini sudah pernah yang lalu ya. Saya mengulang lagi ini. Mol dikali angka istimewa. Berapa angka istimewanya? Yaitu 22,4. Oke, diingat-ingat angka istimewa 22,4 liter. Maka volume gas pada keadaan STP itu ialah
setengah kali 22,4 sama dengan 11,2 liter. Inilah volume gas CO2 jika diukur pada keadaan standar atau STP. Nah, soal yang B anak, ini yang baru. Tidak keadaan standar, tapi tekanan dan suhunya diketahui, yaitu tekanan 2 atmosfer, suhunya 300 Kelvin. Maka gunakan rumus PV sama nRT tadi, rumus gas ideal. R-nya sesuai dengan satuannya, karena satuannya atmosfer dan liter, maka kita gunakan R-nya yang angkanya 0,082. Suhunya 300. Maka PV sama nRT, P-nya diganti 2, V-nya ditanya, N-nya setengah, R-nya 0,082 sesuai dengan satuannya, pasangan satuannya ini. T-nya T besar ya, dalam satuan Kelvin, atau suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Maka setelah dihitung, volume gas ketemu 6,15 liter. Loh Pak, kok beda Pak? Ya pasti beda, karena gas itu sekarang tekanannya tinggi, tekanannya 2 atmosfer ini. Jadi seolah-olah dimampatkan, gas itu dimampatkan. Yang tadinya 1 atmosfer keadaan standar dimampatkan menjadi volumenya, tekanannya menjadi 2 kali semula. Karena itu volumenya menjadi makin kecil, gitu ya. Nanti kita coba contoh soal yang lain.